Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Pak Edi Sugianto dari Nax Institute of Quantum Anthology, naxdna.com. Sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas rahasia menggendam jin. Ya, ini lucu tapi serius. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke. Nah, di sini ada dua laporan yang dilaporkan oleh siswa Gendon ya. Laporan kemarin, ini laporan tanggal 13 November ya. Dan sama ini laporan dari Mas Alif Ansori 12 November. Jadi ternyata temanya sama gitu ya. Temanya hampir sama. Oke. Yang di sini ya, yang laporan pertama dari Mas Alif Ansori ya, dari Blitang ya. Laporannya begini. Dia memberi judul laporannya dengan judul mengembalikan orang yang dibawa jin. Nah, kisahnya begini, saya bacakan ya. Sebenarnya kejadiannya 4 hari yang lalu. Saat jam setengah 12 malam, saya ditelepon teman dan dia minta bantuan ke saya. Dia bercerita bahwa tunangannya dibawa bangsa jin di hutan, tidak jauh dari rumahnya. Dia minta agar diterawang di mana letak tunangannya. Padahal saya sama sekali tidak bisa terawang-menerawang. Tetapi dia tetap ngotot minta bantuan saya karena kasihan. Ya, karena kasihan juga. Akhirnya saya bilang, "Oke, saya bantu sebisa saya." Dan menurut keterangan dia, saat ini tunangannya sedang tidak sadarkan diri. Kemudian saya baca Asma Kunci Nur Alif, membuat proteksi untuk diri sendiri. Saya teruskan dengan meditasi, saya visualkan si cewek tersebut, kemudian saya baca kunci Nur Alif, kemudian saya sabda sadar. Kemudian sabdanya lagi disabda lagi dengan sabda normal. Kemudian pulang. Jadi 3 sabda ya. Sadar, normal, pulang. Jadi 3 sabda yang dilakukan oleh Mas Ansori ya. Setelah itu saya akhiri meditasi. Dan setelah lebih kurang 5 menit sesudahnya, teman saya ini menelepon saya kembali dan dia bilang kalau tunangannya sudah ada di rumah dan di dalam kamar. Dan dia cerita kata tunangannya dia gak tahu siapa yang membawa dia karena tiba-tiba dia sadar dan sudah berada di dalam kamar. Teman saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saya. Alhamdulillah, semoga ilmu yang saya dapatkan dari guru Pak Edi Sugianto semakin bermanfaat. Amin. Dikisahkan di Gendon oleh nama Alif Ansori dari Kota Blitang. Nomor ID-nya 140 ya. 140. Ya. Ya inilah kisah nyata ya. Ini kisah nyata yang dicetak oleh Mas Alif Ansori yang kejadiannya 4 hari yang lalu ya. Bagaimana persisnya ya tanya aja ke beliau ya. Bagi Anda yang ingin tahu nomor teleponnya tanya aja ke saya, nanti saya kasih nomor teleponnya beliau ya. Oke. Ini kisah yang kedua dari Mas Krisdayanto Jakarta. Ini Krisdayanto ya, mungkin masih saudara sama Krisdayanti, saya nggak tahu ya. Ini kejadiannya adalah Sabtu 13 November 2016 ya. Sabtu 13 November, sekarang tanggal 13. Oh, salah tanggal dia. Kemarin 12 mestinya ya. Kemarin 12 ya. Sekarang hari Minggu 13 ya. Kemarin baru dia salah tanggal. Oke, saya baca jam 22, jam 10 malam. Assalamualaikum Pak Edi Sugianto. Saya ingin memberikan laporan kisah ajaib. Sekitar jam 11 malam tadi, saya dijemput teman ke rumahnya untuk diminta tolong saudara iparnya yang wanita sakit gitu ya. Setelah sampai di sana, saya melihat seorang wanita yang dikelilingi sanak saudara dan tetangga. Wanita ini diam saja, tidak mau diajak bicara. Saudaranya bilang ini dari pagi kejadiannya. Jadi itu si Mas Krisdayanto ke rumah itu jam 11 malam ya. Nah ini sudah dari pagi diem aja. Dan sudah diruqyah dan didatangkan orang pintar. Tidak ada perubahan sama sekali. Katanya kena setan gagu. Setan gagu itu setan bisu ya. Saya dekati wanita tersebut. Ipar dari teman ya. Saya ajak bicara, tidak mau bicara. Kemudian saya melihat air di gelas, lalu saya gendam sadar.
kemudian sabda lagi terbuka. Setelah itu saya gendam ke pasien tersebut minum. Jadi ada 3 sabda yang dilakukan, yaitu sadar, terbuka, kemudian minum, ya. Tidak lama kemudian pasien tersebut minum sampai habis. 5 menit kemudian pasien berteriak keras, menjerit, wah, lalu menangis kejar. Maksudnya menangis kejar itu ya, kalau bahasa Jawa kan kejar-kejar ya. Jadi masih menangis kejar itu ya setelah berteriak terus, wah, kemudian nangis histeria, wah, macam itu ya, kurang lebih seperti itu lah, menangis kejar itu ya, mungkin maksudnya mungkin seperti itu ya. Hingga 10 menit kemudian bicara mengeluarkan unek-unek, tidak tahan akan tekanan batin. Pasien merasa lega sedikit. Terus saya lakukan hipnosis verbal dan non verbal. Alhamdulillah pasien sadar dan tenang serta enjoy setelah dilakukan terapi. Ini laporan dari 2 siswa ya, dari satunya dari Mas Alif Ansori dari Belitang ya. Ya tadi Belitang ya. Dari Belitang, Belitang itu luar Jawa kayaknya ya. Kemudian yang ini dari Jakarta. Dua-duanya masih terkait dengan dunia alam-alam gaib-gaib ya. Jadi memang yang kita pelajari di Getar Sabda Sakti ini adalah terkait dengan potensi tenaga dalam. Ya, kalau kita sudah belajar ke dimensi dunia tenaga dalam ya biasa. Kalau kemudian kita diminta tolong orang terkait dengan hal yang bersifat gaib. Saran saya cuma sederhana saja, jika Anda menghadapi hal yang seperti ini ya, lakukan saja. Pokoknya ikhlas, pasrah kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian lakukan apa yang dapat Anda lakukan. Ikuti kata hati saja. Sesuai dengan ilmu yang sudah didapatkan di Getar Sabda Sakti, kemudian ikuti kata hati. Kata hatinya pengen lakukan apa, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Insya Allah, jika memang Allah kehendaki ada solusi untuk permasalahan itu, insya Allah solusi itu akan cepat. Ya, itu reaksinya tadi rata-rata nggak ada yang sampai yang terkait dengan apa, yang terkait dengan dunia ini yang kehilangan jin ini yang katanya pacarnya diculik sama jin ya, nggak sampai 5 menit tahu-tahu si pacarnya ada di dalam rumah ya. Terus yang ini yang case yang ini yang dihadapi oleh Mas Kidayanto juga sebentar aja kan ya. Setelah minum kemudian 5 menit juga sama-sama 5 menit efeknya ya, sama-sama 5 menit. Jadi teman-teman ini juga bukan orang sakti, cuma alhamdulillah Allah menolong. Jadi prinsip di Getar Sabda Sakti ini, kita walaupun belajar kekuatan inner power dan sebagainya, kita tidak merasa sakti, tidak merasa ahli dan sebagainya, tidak. Makanya ketika Mas Alif Ansori diminta tolong seperti itu, dia merasa loh, saya ini bukan ahli terawangan loh ya. Jadi bingung juga diminta tolong seperti itu, saya merasa bukan ahli terawangan. Tapi karena dipaksa ya sudah jalankan aja. Alhamdulillah ya ada solusi. Mungkin juga Mas Krisdayanto. Ya, itu pasien yang dia tangani itu sudah ditangani beberapa ahli sebelumnya. Alhamdulillah ditangani Mas Kidayanto selesai. Itu juga alhamdulillah semua telah terjadi karena pertolongan Allah ya. Oke. Yang terpenting begini ya, terkait dengan dunia jin dan jin ini ya, terkait dengan dunia jin dan jin ini intinya begini. Bagaimanapun juga manusia adalah makhluk yang paling mulia. Bagaimanapun juga manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kita terhadap dunia jin dan jin ini santai saja menghadapinya. Jangan kayak sebelah lah ya, kayak tetangga sebelah ya. Dikit-dikit jin, takut banget sama jin ya. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang mulia, menghadapi hal-hal yang bersifat mistis dan gaib seperti ini biasa-biasa aja. Tetap masuk ke dalam diri, ke dalam dunia batin kita ya. Dan kemudian lakukan ikhtiarnya, selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Kita memohon bantuan kepada Allah dan kita laksanakan saja. Just do it, lakukan saja. Menghadapi hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi menghadapi dunia gaib dan sebagainya kita hadapi dengan santai. Kita mohon pertolongan kepada Allah, maka semua solusi akan datang dan semuanya dapat diatasi dengan mudah. Oke, sekian evaluasi saya mengenai dunia gaib ini dan mengenai rahasia menggenam jin ya. Jadi sebenarnya kalau kita sadar dan menyadari bahwa kita ini hakikatnya adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mempunyai derajat lebih tinggi dari semua makhluk yang ada,
Dan kita juga melakukan ikhtiar-ikhtiar supaya kita dapat semakin dekat dengan Tuhan, supaya frekuensi kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Maka entah kenapa tanpa alasan jelas kita akan dikaruniai sebuah daya kuasa yang kita sendiri juga tidak tahu. Kita dapat melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi terkait dengan dunia jin, dunia gaib itu santai saja lah ya. Jangan kayak sebelah lah, dikit-dikit takut jin, apa-apa jin. Santai aja menghadapi dunia jin. Kita manusia dalam makhluk yang mulia, dan selama kita senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua itu akan dapat kita hadapi dengan mudah. Demikianlah video saya kali ini mengenai rahasia menggerakkan jin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua.